hadis Abu Sa'id Abu Hurairah dari Abu bin Malik dan akan diriwayatkan oleh Muhammad bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya akan terjadi perpecahan di umat ini. Setelah kita dengarkan perkataan dari dua orang yang besarnya ibadah, bahwasanya berita yang ditawarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah terjadi di zamannya. Yang dengan demikian, maka bagi orang-orang yang melihat perpecahan itu, untuk mereka mengambil dalil bahwasanya ini adalah tanda dari Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil dalil darinya untuk mereka menyelisihi dan tidak mengikuti mereka, untuk mereka kembali kepada Allah, berpegang teguh kepada Allah dengan dinnya Islam, dan untuk menjauhi kelompok-kelompok tersebut yang terjadi dalam penyelisihan dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan melanjutkan membaca dari kitab ini, berkata penulis wa asrul ikhtilaqi wa ikhtilaqi katsiran, dan sebab-sebab perpecahan dan perselisihan itu banyak. Minha ittiba'ul hawa, di antaranya adalah mengikuti hawa nafsu. Qala Syafi'i rahimahullah ta'ala, berkata Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Ihtisam, faqad thabata bihadza wajhu ittiba'il hawa wa huwa aslu zaygi an siratal mustaqim. Dan telah tetap dengan sisi ini ittiba'ul hawa, yaitu pengikutan hawa nafsu, wa huwa aslu zayg an siratal mustaqim, dan mengikuti hawa nafsu itu adalah aslu zayg, landasan dari az-zayg. Saya akan mendatang tafsir az-zayg dari siratal mustaqim, dari jalan yang lurus. Qala Allah Ta'ala berfirman, wallahu alladhi anzala 'alaika al-kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat fa'amma alladhina fi qulubihim zayg fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnah wa ibtigha'a at-ta'wil. Dialah Allah yang telah menurunkan atasmu Alkitab, yaitu Al-Quran Al-Karim. Minhu, di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas maknanya. Hunna ummul kitab, itu adalah induk dari Alkitab. Wa ukhra mutasyabihat, dan ayat-ayat yang lain ada yang mutasyabihat. Ada yang mengatakan mutasyabihat ini mereka menyangka dalam Al-Quran itu adalah ada hadisnya, ada ayat yang samar maknanya. Yang lain mengatakan bahasa mutasyabihat ini adalah dalam Al-Quran itu ayat-ayatnya saling berdekatan lafaznya satu dengan yang lainnya. Yang kita dapati dalam Al-Quran Al-Karim, dalam satu surat ada ayat-ayat yang saling berdekatan. Ini. Fa'amma alladziina fi qulubihim zayg, adapun orang-orang yang dalam hati mereka itu ada zayg, ai mailun 'anil haq. Ini adalah zayg, yaitu mail 'anil haq, condong atau menyimpang dari al-haq. Apa yang mereka lakukan ketika
menghadapi ayat-ayat yang mutasyabihat ini, yang bagi mereka ada kesamaran. Fayattabi'una ma tashabaha min, maka mereka mengikuti apa yang ada kesamaran darinya itu. Apa tujuan mereka? Ibtigha'al fitnah. Mereka menginginkan fitnah, terjadinya guncangan ujian di barisan kaum muslimin. Ibtigha'a ta'wil, dan mereka ingin menakwilnya, menafsirkannya dengan penafsiran yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini mengapa mereka melakukannya? Karena ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsunya menginginkan dari ayat ini, dari suatu ayat misalkan, untuk jalannya ada pengkafiran kepada kaum muslimin yang melakukan kemaksiatan atau dosa besar, atau membenarkan pendapat-pendapatnya yang itu menyelisihi syariat Islam. Ini mereka cari ayat-ayat yang ada kemungkinan untuk bisa ditakwilkan. Ini adalah sifat dari ashabul ahwa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Akibat dari ini, ada orang yang mengikuti ahlul ahwa tersebut, orang yang memiliki hawa nafsu tersebut, yang menyebarkan hawa nafsunya, kemudian membanyak mengikutnya, menyelisihi umat Islam yang tetap di atas sunnah Rasulullah SAW. Ini mulai terjadi apa? Perpecahan. Kenapa? Mengikuti hawa nafsu, mengikuti hawa nafsunya. Terkadang dia mengetahui bahwasanya apa yang dia katakan itu adalah batil, tapi sudah kadung, sudah punya posisi, sudah punya jabatan, sudah punya kedudukan di suatu kelompok, enggan untuk merujuk kepada al-haq, enggan untuk kembali kepada kebenaran. Ini. Oleh karena itu, barakallahu fikum, ini yang dia alami juga oleh siapa? Ruhban dari Yahudi, rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka yang memiliki ilmu tentang Rasulullah SAW. Mereka dikatakan dalam ayat apa? Seperti mengenal anak-anak mereka, tahu sifat-sifat Rasulullah SAW, dan mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri sifat-sifat Rasulullah yang dikabarkan dalam kitab-kitab mereka. Akan tapi kemudian hawa nafsunya sombong, merasa bahwasanya bangsa Arab yang saat ini dikatakan ummi, tidak bisa baca tulis kebanyakan mereka adalah bangsa dari yang maju, modern, orang Yahudi pada saat itu. Mereka enggan untuk mengikuti Rasulullah yang berasal dari bangsa Arab yang ummi. Kemudian mengikuti hawa nafsunya, takut jabatannya diambil atau digeser dia atau dimusuhi oleh kelompoknya. Ini adalah akibat dari mengikuti hawa nafsu, yaitu ketika dia mengambil dari ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran Al-Karim yang maknanya bisa diselewengkan. Ini, selewengkan, diarahkan kepada hawa nafsunya. Dan ciri-ciri mereka ini, mereka buat kaidah, baru mereka cari dalil. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah, mereka meneliti Al-Quran dan Sunnah, kemudian mereka tetapkan tauhid itu ada 3, Sunnah itu ada syarat-syaratnya, arkanul Islam ada 5, arkanul iman ada 6. Adapun mereka rancang dulu, baik dia sendiri atau kelompok. Kalau kelompok dia rundingkan dulu apa kira-kira akidah kita. Kemudian setelah itu apa? Dicari dalilnya. Oh, ternyata sepertinya ini yang agak mirip dengan pemahaman kita, diambil. Dan ditinggalkan ayat yang lain atau hadis yang lain yang menyelisih apa yang mereka katakan tersebut. Kenapa? Hawa nafsunya bermain. Dan mereka nampakkan al-haq, bahwasanya kita ada berada di atas al-haq,
slogan-slogan mereka, kita ingin kejayaan Islam, kita ingin memajukan Islam, kita ingin agar kaum muslimin itu izzah, mulia di hadapan musuh-musuh Allah. Dan mereka rancang dengan apa yang ada di kepala mereka, tidak melihat kepada Al-Quran dan Sunnah. Ciri-ciri mereka demikian, yaitu mereka tetapkan dulu kaidah, kemudian mereka cari dalil. Ada pun Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka melihat Al-Quran dan Sunnah dulu, kemudian dari sana mereka mengambil dalil. Ini dengan melihat pemahaman para sahabat. Kaidah dari ayat dan hadis ini bahwasanya demikian dan demikian. Ini sehingga mereka memecah belah umat dari sisi menyelisih Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dikatakan juga wa min asbab al-iftiraq wal ikhtilaf aidan al-jahl bi ma'ani al-kitab was sunnah wa athar as-sahabah wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan min ulama wa jahadatil ummah. Dan termasuk dari sebab-sebab perpecahan dan perselisihan adalah kejahilan, ketidaktahuan, tidak memiliki ilmu, tidak bisa memahami makna-makna Al-Kitab, makna-makna dari Al-Quran Al-Karim, was sunnah, dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa adar sahabat, dan apa yang datang dari sahabat, wa tabi'in, dan kalangan tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, min ulama wa jahabizatul ummah, dari para ulama, orang-orang pilihan dalam umat ini. Ini sebab dari perpecahan juga. Ada ilmu, tidak memiliki ilmu, jahil. Yang kemudian mereka dengan tidak adanya ilmu itu menetapkan sesuatu ini. Musibahnya demikian. Tidak memiliki ilmu, kemudian mereka menetapkan suatu perkara. Mereka putuskan dalam masalah ini bahwasanya kaum muslimin telah keluar dari keislamannya karena mereka melakukan kemaksiatan, mereka melakukan demikian dan demikian. Terdapat sifat-sifat kekufuran dalam diri mereka. Mereka tetapkan dengan tanpa ilmu, tidak memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang sahih. Ini. Ketika demikian, ada orang-orang yang mengikuti mereka, membenarkan mereka, yang orang-orang itu juga tidak memiliki ilmu. Sehingga kelompok mereka adalah gabungan dari orang-orang tidak memiliki ilmu. Walaupun pakai jubah, jenggotnya mungkin sampai perutnya, tapi itu bukan tanda kealiman seorang. Seorang itu dikatakan alim, memiliki ilmu ketika dia bisa menyampaikan apa yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Ini bukan dia ngoceh sana ngoceh sini, bisa pidato 5 jam. Ini bisa orasi sekian jam. Bukan ini tanda orang memiliki ilmu, tapi kualitas dari perkataannya yang ditimbang. Dari mana asal perkataan? Ketika dia menetapkan sesuatu, apakah itu ada dalam Al-Quran dan Sunnah? Jika tidak, nah, ini kalamnya tidak berkualitas. Ini perkataan yang tidak memiliki mutu. Tidak dapat apa? ISO 2009, apa 9001. Ini tidak dapat kualitas seperti itu. Tidak masuk dalam standar kualitas perkataan yang bermutu, yaitu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ini al-jahl. Oleh karena itu, ketika terjadi munculnya kelompok pertama yaitu Khawarij, kemudian Ibnu Abbas meminta izin kepada Ali radhiyallahu taala anhu untuk mendatangi mereka, menasihati mereka. Pertama Ali ragu, khawatir bahwasanya mereka akan mencelakakan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Kemudian Ibnu Abbas meyakinkan Ali bahwasanya insya Allah tidak mengapa karena mereka ridho dengan Ibnu Abbas.
Khawarij. Kemudian datang kepada mereka. Dan mereka menyambutnya dengan baik dan menanyakan halnya. Dan ditanyakan oleh Ibnu Abbas, apakah di kalangan kalian ada para sahabat? Adakah salah satu dari kalian yang mereka itu bertemu dengan Rasulullah, bersahabat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mengatakan dengan apa yang kalian katakan? Ini salah satu yang disampaikan Ibnu Abbas. Ternyata tidak ada satu sahabat pun yang bersama mereka dan menetapkan apa yang mereka katakan. Di antara yang mereka katakan apa? Kafir yang melakukan maksiatan. Ini. Ternyata mereka dengan bacaan yang banyak. Dulu mereka alul ibadah, sekarang jauh dari ibadah. Alul ibadah mereka banyak membaca Al-Quran, banyak melakukan sunnah, sholat malamnya. Ini bersama dengan itu, bukan itu yang menjadi ibrah, bukan itu yang menjadi timbangan dalam syariat ini. Tapi yang menjadi timbangan adalah ketika pemikirannya, manhajnya, akidahnya, akhlaknya, muamalahnya itu sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga hujjah dari Ibnu Abbas ketika menghadapi mereka jadikan siapa sebagai contoh? Para sahabat. Apakah ada para sahabat yang mereka memiliki ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah yang memahami dengan apa yang kalian pahami? Ajiz dulu, mereka tidak mampu untuk mendatangkan seorang sahabat yang bersama mereka. Ini. Sehingga mereka kemudian tetap dengan hawa nafsunya, sebagian rujuk kepada al-haq, sebagian tetap bersama dengan kebatilannya. Ini mereka berpisah, menyempal dari kaum muslimin. Kenapa? Tidak memiliki ilmu yang benar dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa adamu ma'rifatul qawaid al-fiqhiyah, katakan, dan tidak mengetahui tentang kaidah-kaidah fikih, wal qawaid al-usuliyah, dan kaidah-kaidah usul. Kal-am, seperti istilah am yang umum, wal khas khusus, al-mutlaq yang dimutlakkan, al-muqayyad yang terkait, wal nasikh wal mansukh, wal mantuq wal mafhum, wa asbabun nuzul wa ghairu dzalik. Tidak memahami mereka tentang hal ini, tidak memiliki ilmu tentang hal tersebut. Kaidah-kaidah fikih dan kaidah-kaidah usuliyah. Ini yang itu adalah bekal bagi mereka untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Adalah musibah ketika seseorang menetapkan sesuatu tidak dengan dalil, dan terkadang dia mendapati dalil, tapi tidak bisa memahami. Kenapa? Tidak memiliki kaidah yang sesuai untuk memahami dalil-dalil tersebut. Oleh karena itu, dari sini kita pahami pentingnya ilmu dan pentingnya menuntut ilmu. Man hurimal usul, hurimal usul. Barang siapa yang diharapkan dari ilmu usul, diharapkan dia untuk mencapai usul. Usul itu mencapai tujuannya. Tujuan dari menuntut ilmu adalah memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, sesuai dengan pemahaman salaful ummah, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ini sebab dari terjadinya perpecahan. Setelah itu demikian juga, misalkan apa yang dilakukan oleh apa ketika apa Waqil bin Affan, ketika di Masjid Hasan al-Basri ada seorang bertanya bagaimana orang yang melakukan kemaksiatan atau dosa besar. Ini murid yang tidak ada, tidak tahu yang ditanya adalah gurunya, bukan dia. Hasan al-Basri masih berpikir, dia mengatakan manjilah baina manjilatain, yaitu di satu dari dua tempat, tidak dikatakan mukmin, tidak dikatakan kafir. Lalu apa? Pokoknya di antara dua ini. Dalilnya apa? Ini. Kalau itu nanti belakangan. Manjilah baina manjilatain. Asalnya apa? Ada boleh tidak memiliki ilmu,
tidak memiliki adab terhadap ulama. Ini adalah sebab-sebab terjadinya perpecahan. Yang tidak memahami tentang makna Al-Quran dan Sunnah, dan tidak mengetahui tentang kaidah-kaidah fiqhiyah dan kaidah-kaidah usuliyah. Qala Syatibi rahimahullah ta'ala, kemudian menukilkan perkataan Imam Syatibi dalam Al-Ihtisam, hadil asbab as-salasa ay asbabul khilaf raji'atun fi tahsil ila wajhin wahid wa huwa al-jahl fi maqasid syariah. Dan sebab-sebab yang tiga ini dari sebab-sebab khilaf atau perselisihan kembali kepada satu kesimpulan, satu hasil yang sama, yaitu al-jahl, kebodohan, ketidaktahuan di maqasid syariah, tidak memahami tentang maksud-maksud dari syariat. Wa tafarraq ala ma'aniha bidan min ghairi tadabbur, dan berdusta atas mana-mana dari tujuan syariat itu dengan zon, dengan menggunakan dugaan, min ghairi tadabbur, dengan tanpa ada mencari bukti, tidak mengecek ulang kebenaran dari perkataan yang tersebut. Awil akhad fiha fi nazar al-awwal, atau dia mengambil dari makna-makna syariat itu dengan sekali lihat saja. Sekali lihat kira-kira apa maknanya, langsung dia katakan itu maksud dari dalil tersebut. Wala yakunu dzalika min rasikhin fil ilmi, dan itu tidak terjadi pada orang yang memiliki kekokohan dalam ilmu. Karena orang yang memiliki kekokohan dalam ilmu, dia akan benar-benar melihat, mencari apa yang dimaksud dari makna yang terkandung dalam ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tidak sekedar melihatnya, melihat zahir dari ayat tersebut, kemudian atau zahir dari hadis tersebut, dia kemudian menjadikannya sebagai alasan untuk membenarkan apa yang ada dalam pikirannya. Tapi seorang yang wasir, yang kokoh ilmunya, dia akan mencari apa perkataan sahabat dalam masalah ini, atau bagaimana sikap mereka dalam menjalani ayat ini. Sifat-sifat mereka dilihat. Ala tara ila anna al-khawarij kaifa kharaju 'anid din kama yakhruju saham min as-sayd al-marmi. Tidakkah engkau melihat kepada khawarij bagaimana mereka keluar dari din, sebagaimana keluarnya anak panah kepada hewan buruan. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasafahum bi annahum yaqra'una al-Qur'an. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mensifati mereka bahwa mereka itu adalah orang-orang yang membaca Al-Quran, artinya banyak membaca Al-Quran. La yujawizu taraqiyahum, bacaan mereka tidak melampaui kerongkongan mereka. Yakni, kata Imam Syatibi, yaitu wallahu a'lam, annahum la yatafaqqahun bihi, bahwasanya mereka, maksud dari Rasulullah mengatakan bacaan yang tidak sampai ke kerongkongan mereka, yaitu mereka tidak faqih, tidak memahami apa yang mereka baca itu. Hatta yasil ila qulubihim, sehingga tidak sampai kepada hati-hati mereka. Tidak sampai bacanya itu kepada hati mereka, hanya sampai ke kerongkongan. Menunjukkan bahwasanya amalan mereka itu, bacaan mereka itu tidak ada pemahamannya.
Kalau Allah mengatakan abala yang tadabbaruna al-Quran, apakah mereka tidak mentadabburi, merenungi makna-makna kandungan dalam Al-Quran? Li'anna al-fahma raji'un ila al-qalb. Karena sungguhnya kepahaman itu kembali kepada hati. Fa idza lam yasil ila al-qalb, lam yahsul fihi fahmun ala hal. Ini. Maka jika tidak sampai bacaan itu kepada hati, tidak akan menjadi dalamnya kepahaman. Artinya tidak akan dipahami. Bagaimana kita amati seseorang membaca begitu saja, tidak tahu apa yang dibaca, apa kandungan ayatnya, lewat begitu saja. Selesai Al-Quran, selesai. Karena kita dapati berapa banyak orang yang melakukan kesyirikan bersamaan Al-Quran itu semuanya adalah tauhid. Ibnu Qayyim dalam Madaris Salikin mengatakan Al-Quran seluruhnya adalah tauhid, mengajarkan kepada tauhid. Baik tentang apa tauhid itu, sifat-sifat muwahhid itu, orang melakukan tauhid, atau balasan kepada orang yang melakukan tauhid, atau balasan kepada orang yang meninggalkan tauhid. Atau apa-apa yang menyempurnakan tauhid itu ada dalam Al-Quran seluruhnya. Mereka membacanya bersama dengan itu, mereka tunjukkan bacaannya kepada apa? Orang-orang yang dikubur. Ini, lihat bagaimana bacaan Al-Quran itu ternyata tidak bermanfaat bagi mereka ketika mereka tidak memahami maknanya. Sehingga sekali lagi kita tekankan yang diutamakan adalah pemahaman dari Al-Quran, bukan banyak membacanya. Banyak membacanya dapat pahala, tapi bukan itu, bukan sekedar itu. Maksudnya demikian, bukan sekedar itu yang dicari, akan tetapi memahami kandungannya. Ini yang paling utama untuk dilakukan oleh seseorang. Berapa banyak hadis yang menunjukkan bahwasanya wajib bagi kita mengikuti Rasulullah SAW, dan ayat yang menunjukkan demikian dalam Al-Quran, masih juga mengambil orang lain, orang selain Rasulullah sebagai panutan, sebagai tauladan. Bahkan yang waliyatu billah menyelisihi sunnah Rasulullah dan mengingkari sunnah Rasulullah SAW. Bersama Allah Azza wa Jalla katakan apa? Wa ma atakumur rasul fakhudhuh. Dan apa yang datang pada kalian dari Rasul itu ambillah. Apa yang datang dari Rasulullah? Sunnah. Sekarang dia mengingkari sunnah. Dia mengatakan cukup bagi kita Al-Quran. Ternyata Al-Quran membantah pemikirannya sendiri. Lihat kebodohan, ketidaktahuan, ketidakpahaman tentang apa kandungan Al-Quran menyebabkan terjadinya perpecahan. Mereka membentuk kelompok sendiri, ingkar sunnah, yang dinamakan Al-Quraniyun oleh para ulama, yaitu orang-orang yang mencukupkan kepada Al-Quran. Bagi mereka sunnah itu ada kemungkinan salah, kata mereka. Apa landasannya ini? Apa yang ada di balik ini? Apakah kita tidak paham bahwasanya maksud mereka Rasulullah itu tidak terjaga dari kesalahan? Ada iman kepada Rasulullah, yakin bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam maksum, dijaga. Jika salah dalam sesuatu segera diberitahukan. Ini makna dari maksum. Terjaga dari kesalahan. Jika salah kemudian datang dari peringatan dari Allah Azza wa Jalla. Ini jika kita kata itu salah. Tapi ternyata tidak demikian. Ada berapa putusan dari Rasulullah, fatwa dari Rasulullah yang kemudian dibenarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Namun kita lihat dari sini, dari apa yang kita sebutkan, pentingnya ilmu dan bagaimana tidak adanya ilmu itu menyebabkan seseorang terpecah-pecah, terkelompok-kelompok. Orang-orang yang kami sunnah ini kemudian mengatakan, ya kita bentuk ini kelompok kita buat kemudian jadi kaidah ini, pemahaman kita ini, akidah kita ini, ketentuan-ketentuan yang lain. Ini sehingga muncul dari mereka fatwa-fatwa yang aneh. Dallu fa'adallu, mereka sesat dan menyesatkan. Kenapa? Ada mereka tidak memiliki ilmu. Mereka tidak tahu antaqulu 'ala Allah ma la ta'lamun, itu adalah dosa besar yang paling besar. Berkata atas nama Allah dan sesuatu yang mereka tidak memiliki ilmu tentangnya adalah dosa besar yang paling besar.
dan berkata atas nama Allah termasuk dalamnya adalah kesyirikan. Mereka katakan Allah memiliki tandingan dalam peribadahan, dalam rububiyahnya. Begitu juga dalam kebid'ahan. Asalnya adalah apa? Berkata atas Rasulullah dengan apa yang tidak diucapkan oleh Rasulullah. Bahwasanya boleh ini, boleh itu, boleh kita menambah amalan ini dan amalan itu. Lihat bagaimana asar pengaruh dari kebodohan ketidaktahuan tentang dinul Islam menjadikan sumber perpecahan bagi umat ini. Oleh karena itu dikatakan Syekh Mubil rahimahullah ta'ala afdal jihad dan zaman Salamullah, yaitu jihad yang paling mulia, paling afdal di zaman kita ini dalam menuntut ilmu. Kenapa? Kaum muslimin tertimpa penyakit parah, penyakit jahil, penyakit tidak tahu terhadap jinnya, sehingga ini diobati. Bagaimana mengobatinya? Karena menuntut ilmu. Ini penyakit kronis yang terjadi dalam tubuh kaum muslimin, sedang dihidap oleh kaum muslimin, menyerang seluruh sendi-sendi tubuh mereka, yang membuat goncang kekokohan tubuh kaum muslimin, jasad kaum muslimin, yaitu adamul ilm, tidak adanya ilmu. Syirik dikira tauhid, bid'ah dikira sunnah, sunnah dikira bid'ah, orang yang mentauhidkan dikira melakukan kesyirikan. Ini orang yang menyeru kepada persatuan dikira menyeru kepada perpecahan. Ketika menyeru untuk kembali ke jalan Allah, kembali untuk memahami Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, dikatakan kalian ini memecah belah umat. Biarkan mereka sholat aja, biarkan mereka sholat. Penting sholat, kata mereka. Ya, tahu sholatnya ternyata diantaranya ada sholat kepada kuburan, habis datang ke dukun, sholat dengan menggunakan jimat. Lihat, apakah ini orang-orang yang pintar? Apakah ini orang-orang yang tahu tentang hakikat Islam? Baik, jauh. Ini bagaimana kemudian dalam tata cara sholat saja. Kita sholat di sini, alhamdulillah, orang-orang mengenal sunnah. Jika keluar barisan seperti apa? Stok kaum muslimin itu. Kita lihat lenggak-lenggoknya. Ini. Dan kita lihat bagaimana dari takbir sampai salam jauhnya mereka dari sunnah. Kita dekati ingin menguruskan diinjak kakinya. Ini ternyata berbahaya. Barakallahu fiikum. Berbahaya orang-orang tidak memiliki ilmu. Berbahaya bagi dirinya dan berbahaya bagi orang lain ternyata. Terkadang menghalalkan darah kaum muslimin, tidak sekedar memukul, halal darah. Lihat bagaimana kebodohan menjadikan kaum muslimin gontok-gontokan satu dengan yang lain. Ini. Bagi mereka kejayaan adalah apa? Ketika kelompoknya menonjol. Dan keberhasilan dakwah bagi mereka adalah banyaknya orang yang mengikuti mereka. Tidak peduli dari mana asalnya. Tidak dilihat apakah dia orang yang mencela sahabat, apakah dia orang yang menyembah kuburan. Penting kita satu, ayo satu. Ini kita kuat jumlah, kita besar. Jaya kaum muslimin, Allahu Akbar. Ketika datang seruan jihad, gemetar lututnya, lari semua. Yang benar-benar jihad, bukan jihad palsu, jihad yang kita maksud. Yang jihad benar-benar jihad sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama. Ini kita saksikan sendiri bagaimana mereka. Oleh karena itu Allah tolong kaum muslimin di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ketika mereka menghadapi Tatar, Mongol, yang mereka pada saat itu adalah kekuatan yang menakutkan di belahan dunia ini. Mereka datang telah menghancurkan Baghdad kembali. Kemudian datang di tahun yang berikutnya ingin menghancurkan kaum muslimin. Pertama mereka kaum muslimin yang berada di Syam dan Mesir, jalan untuk menuju ke Jazirah Al-Arab. Ini mereka dipimpin oleh orang-orang yang beristighosah kepada kuburan, berperang dengan bawa jimat, tergantung hatinya kepada jimat-jimat tersebut. Gentar ketika menghadapi musuh-musuh Allah. Kemudian Allah
yang memerintahkan mereka untuk mentauhidkan Allah dan yakin bahwasanya orang-orang mukmin akan menang ketika mereka bertakwa kepada Allah, bukan bertakwa kepada kuburan. Sehingga hati-hati mereka terkait kepada Allah. Allah berikan kemenangan dengan demikian, terpukul mundur Mongol. Sampai kemudian akhirnya mereka tidak mampu untuk kembali menyerang dan runtuh secara perlahan dinasti Mongol ini. Lihat pengaruh ulama yang memiliki pemahaman tauhid, pemahaman akidah yang benar, bagaimana mengarahkan umat dalam menjayakan kaum muslimin, dalam menjaga kemuliaan kaum muslimin agar tidak masuk musuh-musuh Allah. Lihat bagaimana mereka orang-orang yang menegakkan tauhid, menegakkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus ummah. Ini buah kerja mereka. Dan kita lihat berapa kerusakan yang dilakukan Ahlul Bidah, Fatimiyah. Mereka hancurkan, malah mereka bunuhi orang-orang yang haji, orang-orang yang munafik. Mereka ambil apa yang ada dalam Ka'bah. Kehancuran mereka buat. Bersama dengan mereka mengatakan Fatimiyah, mereka adalah keturunan dari Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Akan tapi ternyata kepalsuan ada dalam diri mereka. Mereka bukan ahlul haq yang hakiki. Mereka pecah belah umat yang melakukan kesyirikan. Di zaman mereka timbul kesyirikan yang sangat banyak. Ini bagaimana mereka memecah belah pertama dari cara ibadah seseorang. Pertama, satu menuju Allah Azza wa Jalla. Kemudian mereka pecah belah kepada makhluk-makhluknya. Ini. Waliyadzubillah. Oleh karena itu, adamul ilm, musibah besar. Tidak memiliki ilmu. Lihat bagaimana iblis ketika tidak mau tunduk kepada Adam, tidak memiliki ilmu. Dia sangka apa? Api itu lebih baik dari tanah. Salah. Ternyata api itu sifatnya apa? Merusak. Tanah berapa banyak macam tumbuhan yang bermanfaat bagi hewan, manusia, alam. Ini. Dia menyangka dirinya lebih utama karena ciptaan dari api. Padahal api itu memberikan sifat apa? Merusak. Dan tanah itu lebih bermanfaat. Terjadi kekufuran yang pertama kepada Allah karena apa? Adamul ilm di antaranya. Tidak memiliki ilmu. Yang lain adalah hasad. Dikatakan oleh ulama yang lain kiasul fasid. Kias yang rusak dalam membedakan bandingkan antara tanah dengan api. Ini adalah sebab-sebab terjadinya kerusakan di muka bumi. Dan bagi umat ini secara khususnya adamul ilm ternyata telah menjadikan barisan kaum muslimin lemah, tercerai-berai. Satu ingin menjayakan Islam dengan cara ini, satu dengan cara itu. Tidak merasa puas dengan apa yang telah ditunjukkan, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana mereka tidak memiliki perlengkapan yang banyak. Mereka bisa menjatuhkan, memukul mundur Roma dari Jazirah Arab, Persia, Sirna sampai sekarang. Lihat apa yang diajarkan Rasulullah. Apakah diajarkan bagaimana cara kita membuat senjata, mengasuh, membuat perlengkapan? Pada saat itu Yahudi yang memiliki teknologi ini, Yahudi di Madinah. Adapun kaum muslimin tidak memiliki. Khaybar jatuh, tidak menjaga mereka, benteng-benteng mereka. Lihat bagaimana akidah yang kokoh menjadikan seorang itu memiliki kualitas yang sangat besar. Ketika Rasulullah mengirim sebuah pasukan, kurang ternyata dianggap oleh komandannya, minta 4.000 pasukan, dikirim 4 orang sahabat. Satu bernilai 1.000.
bagaimana ternyata ilmu menjadikan mereka orang-orang yang kokoh. Kalau kita lihat para tokoh bagaimana orang-orang Uzbekistan, Kazakhstan, tingginya minta ampun. Ini dibandingkan orang-orang Arab, mereka lebih tinggi lagi. Dan mereka orang-orang pegunungan. Bagaimana bisa ditembus oleh kaum muslimin menjadi wilayah-wilayah kaum muslim? Kalau dilihat dari sisi fisik, ini bersama dengan Daulah Umayyah mengambil mereka menjadi pasukan inti untuk menggempur Roma. Dan tapi itu setelah mereka Islam. Sebelum ini, kita bicara sebelumnya, mereka bisa dikalahkan oleh orang-orang yang secara fisik lemah. Dan secara posisi kalah, mereka dari bawah. Karena daerah pegunungan, dan ini secara strategi perang ini lebih menguntungkan. Apalagi strategi perang yang lama, ataupun yang baru sama saja. Ini posisi di bawah, kan paling mudah untuk diserang. Ini, tapi mereka, subhanallah kaum muslimin, dengan akidah yang sahihah, dengan ilmu yang mantap ada pada diri mereka, Allah berikan pertolongan. Allah kirim pasukan yang mereka tidak melihatnya, akan tapi itu adalah pasukan dari Allah. Ini yang menjadikan kejayaan Islam. Ini yang mempersatukan Islam ilmu. Ajak orang-orang itu untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, bukan untuk memahami ADART kita. Kamu ADART ini, kelompok ini punya ADART ini, yang pahamilah Al-Quran dan Sunnah. Ini yang diajak mereka. Ini sehingga barakallahu fikum, ilmu yang memperbaiki umat, ilmu yang mempersatukan umat, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan paham salafus umat. Sehingga suatu keajaiban, satu keanehan, orang ingin mencapai kejayaan akan tapi menjalaninya dengan kehinaan. Ingin jihad, nyamar, jadi orang-orang yang hina, dengan pakaian yang jelek, tidak menampakkan sunnah. Bukan ini. Ciptakan kejayaan Islam dalam diri antum sendiri. Itu yang pertama. Dengan demikian akan berkembang seluruhnya pada keluarganya, lingkungannya. Karena itu barakallahu fikum, sebab terjadinya perpecahan adalah kejahilan, ketidaktahuan. Dan musibah besar ketika seorang alim meninggal. Seorang yang memiliki ilmu banyak, ulama meninggal. Ulama yang hakiki kita maksud, bukan yang mengaku ulama. Karena itulah yang dikatakan Rasulullah, dicabutnya ilmu itu dengan dimatikan yang ulama. Kita lihat sekarang, dulu kita lihat tarajim, biografi para ulama, punya 1000 masyayikh, punya 1000 ulama, punya 1000 guru yang mereka adalah ulama. Kita sekarang untuk ketemu satu ulama saja sulitnya, masya Allah. Bagaimana begitu langkahnya ilmu. Sudah dengan demikian dilecehkan lagi, dihinakan lagi ulama tersebut, diberi gelar-gelar yang jelek. Ini ulama irhabi, ulama teroris ini, yang mengajarkan jihad, menjelaskan jihad yang hakiki, dikatakan ulama teroris. Ini. Lihat bagaimana sudah sedikit diasingkan lagi dengan julukan-julukan yang jelek. Tidak sadar mereka bahwasanya ini adalah harta yang paling berharga yang harus dijaga. Menjaganya bagaimana? Duduk di majlisnya, mengambil ilmu darinya. Ini. Oleh karena itu bagi setiap orang yang mampu untuk duduk di majlis ulama, datangi majlis ulama tersebut. Itu adalah lebih berharga dari dunia dan apa yang ada dalamnya. Kalian akan mendapati demikian nilai dari ilmu tersebut. Ini lebih berharga dari dunia dan apa yang ada dalamnya. Karena dunia dan apa yang ada dalamnya itu akan sirna, hilang. Adapun ilmu itu jika kemudian diamalkan, maka akan menjadi amalan salih bagi dirinya. Bisa beramal sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tahu bagaimana ikhlas, tahu bagaimana mutaba'ah.
bagaimana memurnikan niatnya kepada Allah dalam beribadah, bagaimana sesuai dengan tata cara yang diterapkan oleh Rasulullah kepada umatnya, yang diperintahkan Rasulullah untuk dilakukan. Sesuai ibadahnya dari dua sisi ini, yang itu adalah syarat diterimanya ibadah. Ini adalah langkah jalan untuk menuju kebahagiaan yang abadi. Sehingga ada mul'il, kita lihat contohnya pertama tadi bagaimana Khawarij tidak memiliki seorang alim dalam kelompok mereka. Akan tapi ada orang-orang yang memiliki kepemimpinan dalam diri mereka, dan kelompok mereka kemudian dijadikan pemimpin bukan karena ilmu. Ini. Oleh karena itu mereka telah menelisih para sahabat yang ada pada saat itu. Yang dalam sahabat itu, dalam diri mereka ada ilmu. Dan jadikan contoh bagaimana mereka menghadapi orang-orang yang terjatuh dalam kemaksiatan. Wa min asbab al-ihtiraq wal ikhtilaf aidan ittiba'u mutajabah min an-nusus. Dan termasuk dari sebab-sebab terjadinya perpecahan dan khilaf, perselisihan, juga diantaranya adalah ittiba'ul mutasyabih atau ittiba'ul mutasyabih dan nusus, mengikuti apa-apa yang samar dari nas-nas, yaitu yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah. Qala Syatibi rahimahullah, berkata Syatibi rahimahullah, wa mimma yuwaddih dhalika ma kharajahu Ibnu Wahab an-Bukair annahu sa'ala nafi'an kayfa ra'a Ibnu Umar fil Haruriyah. Dan termasuk dari apa yang menjelaskan tentang hal ini, hal tersebut, yaitu sebab terjadinya khilaf itu karena dan perpecahan itu karena mengikuti hal-hal yang sama, yaitu apa yang dikeluarkan oleh Ibnu Wahab dari Bukair. Bahwasanya Bukair ini bertanya kepada Nafi, bagaimana Ibnu Umar berpendapat tentang Haruriyah. Itu siapa? Siapa Al-Haruriyah itu? Siapa yang digelari Al-Haruriyah? Al-Khawarij. Mereka daerahnya dinamakan apa? Al-Harurah. Kemudian diberikan gelar Al-Haruriyah. Qala yarahum syiraru khalqillah. Dikatakan oleh Ibnu Umar mereka adalah makhluk yang paling jelek. Innahum in talaqu ila ayatin unzilat fil kuffar faja'aluha 'alal mu'minin. Subhanallah. Mereka mengambil ayat-ayat yang diturunkan kepada orang-orang kafir, kemudian mereka menjadikannya untuk orang mukmin. Lihat akibat apa? Pintar atau tidak ini? Tahu nggak tentang sebab nuzul dari ayat tersebut? Untuk siapa ayat itu ditujukan? Tadi kita bahas tentang jahl. Ini disebutkan ada ma'rifah alin nafi wal mansukh. Tidak tahu tentang sebab-sebab nuzul ayat, kemana ayat itu diarahkan. Ini mereka mengambil ayat-ayat yang ditujukan untuk orang-orang kafir, mereka letakkan itu untuk orang-orang mukmin. Mereka menjadikannya ayat-ayat itu untuk orang-orang mukmin. Fastara Sa'id bin Jubair min dzalik faqala, Sa'id bin Jubair mentafsirkan hal tersebut lalu dia berkata, mimma yastabi al-Haruriyah min al-mutasyabih qaulullah ta'ala, dari apa-apa yang diikuti oleh Al-Haruriyah Khawarij ini dalam perkara-perkara yang sama, yaitu firman Allah Ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallahi fa ulaika humul kafirun. Dan barang siapa yang berhukum dengan selain yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Ayat ini secara zahirnya apa? Yang berhukum dengan selain hukum Allah, apa hukumnya? Kafir.
yang itu. Lalu orang-orang yang kafir itu kepada Rabb mereka berpaling. Fa'idha ra'ul imam yahkumun bighairi al-haq qalu qad kafar. Kemudian orang-orang fasik mengatakan, maka jika mereka melihat imam, itu pemimpin, berhukum dengan selain yang hak, mereka mengatakan qad kafar, telah kafir. Padahal dalam hal ini harus dilihat, apakah dia menjadikan hukum selain hukum Allah itu adalah yang lebih utama dari hukum Allah, ini kafir. Atau dianggap boleh untuk mengambil selain hukum Allah, ini boleh mengambil selain hukum Allah, ini juga kafir. Akan tapi ketika dia melakukan itu karena hawa nafsu, maka para ulama mengatakan ini tidak terjatuh ke dalam kekufuran, karena dia dengan hawa nafsu atau ada syubhat dalam dirinya, dan tidak bisa terpastikan secara langsung seorang pemimpin yang melakukan hal atau menghukumi dengan sesuatu yang tidak Allah turunkan tentangnya, kemudian dikatakan kafir sampai iqamatul hujjah, ditegakkan hujjah kepadanya. Sudah dinasihati belum? Belum dinasihati. Melihat itu langsung pegang senjata. Ini bukan ini cara menghadapi ulama pemimpin. Menasihati mereka perlahan demi perlahan. Nah, karena itu dikatakan ad-dinu nasihah, di antaranya ya aimmatul muslimin. Din itu nasihat di antaranya untuk pemimpin kaum muslimin. Sedangkan para ulama nasihat untuk pemimpin kaum muslimin di antaranya adalah mendoakan kebaikan bagi mereka agar terperbaiki keadaan mereka. Karena baiknya keadaan mereka akan memperbaiki keadaan umat. Dengan rusaknya keadaan mereka akan merusak keadaan umat. Lihat bagaimana Islam menjaga, mempertahankan maslahat yang besar. Terjadi pemberontakan, bunuh-bunuhan, berapa banyak jiwa yang mati. Akan tapi disarankan apa? Langsung kepada pimpinannya itu dinasihati, didoakan yang baik. Dan jika terperbaiki keadaannya, maka terperbaiki keadaan umat. Wa man kafara adalah di rabbih. Mereka katakan barang siapa yang kafir maka dia telah berpaling dari Rabb-nya. Wa man adalah di rabbih faqad asqa. Dan barang siapa yang berpaling dari Rabb-nya maka dia telah melakukan kesyirikan. Lihat konsekuensi yang mereka buat dari kesalahpahaman dalam memahami nas dari Al-Quran dan Sunnah. Ini. Mereka gabungkan dua ayat tadi, kemudian mereka tetapkan kaidah mereka. Tidak ada landasan pemahaman dari para sahabat. Fa'ulai musyrikun. Kemudian mereka katakan, maka mereka itu yang berhukum dengan selain hukum Allah, mereka itu adalah orang-orang yang melakukan kesyirikan. Kharaju 'alal ummah. Mereka keluar dari umat. Kemudian mereka yaqtuluna man yarawnahu mukhalifan lahum. Mereka membunuhi orang-orang yang mereka lihat menyelisihi apa yang ada pada mereka. Li'annahum yata'awwalun hadhil ayat. Karena mereka mentakwil, menafsirkan ayat ini tidak sesuai dengan kandungan ayat tersebut. Fahada makna ra'yul ladzi nabbaha alaihi Ibnu Abbas. Maka inilah makna dari pendapat yang diingatkan oleh Ibnu Abbas. Wa huwa nahyu 'anil jahl. Jadi Ibnu Abbas menjelaskan bahwasanya barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah dari kalangan kaum muslimin dikatakan apa? Kufrun guna kufrin. Kekufuran yang di bawah kekufuran. Artinya belum sampai pada tingkatan kekufuran. Kekufuran yang di bawah kekufuran. Karena kufur itu ada dua, kufur akbar dan kufur asghar.
Kufur yang besar dan kufur yang kecil. Kufur yang besar ini mengeluarkan orang dari keislaman, halal darahnya, tidak diampuni dia jika mati dalam keadaan demikian. Adapun kufur asghar ini yang diistilahkan para ulama sebagai maksiat. Sehingga dikatakan Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin, seluruh maksiat itu adalah kufur asghar. Seluruh kemaksiatan itu adalah kufur asghar. Ini. Artinya tidak mengeluarkan dia dari keislamannya. Sampai yang berhukum dengan hukum selain Allah itu tadi, bagaimana yang kita katakan tadi, bahwasanya dia menjadikan hukum selain Allah lebih tinggi dari hukum Allah, atau dia mengatakan boleh mengambil selain hukum Allah, atau dia menyamakan antara hukum Allah dengan hukum selain Allah. Tiga hal ini yang menjadikan seseorang itu yang berhukum dengan selain hukum Allah keluar dari Islam. Adapun jika itu sekadar hawa nafsunya, karena mengikuti hawa nafsu, ini punya tujuan-tujuan pribadi, tujuan-tujuan kelompok, maka ini tidak mengeluarkan dari Islam. Ini yang harus dipahami, dan ini berdasarkan pemahaman para sahabat. Mereka katakan kufrun duna kufrin, ayat ini kufrun duna kufrin. Kemudian para ulama mentafsir, memperinci maknanya ini. Terkadang mereka bisa keluar, terkadang mereka tetap masih dalam wilayah Islam. Ini cerdas dalam menjalani Islam, dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa huwa an-nasi' 'anil jahl. Wa huwa an-nasi' 'anil jahl bil ma'na alladhi nazala fil Quran atau nuzila fil Quran. Dan ini perbuatan mereka ini membunuhi kaum muslimin yang menyelisihi perbuatan mereka atau akidah mereka berdasarkan takwil mereka, penafsiran mereka yang salah dalam memahami ayat, itu tumbuh dari kejahilan, tidak tahuan bil makna alladzi nuzila fil Quran, dengan makna yang Al-Quran diturunkan tentangnya. Ketika ayat itu ternyata tidak menunjukkan kepada kekufuran yang akbar, tetapi mereka pukul rata, tidak dilihat. Ini wa man lam yahkum bi ghairi ma anzalallah ini, atau bima anzalallah ini adalah orang-orang kafir yang menerapkan demikian. Ini kemudian dihukumi kafir mereka. Kalaupun kita katakan adalah kepada orang muslim, maka yang dimaksud kafir adalah kufur asghar. Kenapa? Bagaimana kita mengatakan ini? Karena salah seorang sahabat menjelaskan, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'alimhu ta'wil. Ya Allah, berikan kepahaman padanya tentang agama ini dan ajarkan kepadanya ta'wil dan tafsir. Dan dikatakan dia adalah mufassir sahabat. Ibnu Abbas adalah seorang ahli tafsir dari kalangan sahabat. Ini yang dijadikan rujukan, bukan yang ada di dalam otak pimpinan-pimpinan kelompok mereka. Mereka bukan dalil. Apa yang mereka katakan bukan Al-Quran, bukan Sunnah, bukan Athar. Ini yang menjadi rujukan sumber hukum adalah Al-Quran dan Sunnah, dan apa yang datang dari sahabat dalam memahami Al-Quran dan Sunnah tersebut. Sehingga setelah kita lewati tiga sebab dari sebab-sebab terjadinya perpecahan. Pertama, mengikuti hawa nafsu, tahu al-haq tetap mengingkarinya. Kemudian al-jahl, tidak memiliki ilmu memahami kaidah syariah, dan tidak, atau dia mengikuti ayat-ayat yang sama dan kemudian dicocokkan, dianggap diperjelas dengan akidah dan keyakinan. Sehingga dengan ini kita ketahui bahwasanya perpecahan itu
diawali dari apa yang ada dalam batin seseorang. Kemunafikan, ittiba'ul hawa, mengikuti hal-hal yang sama. Ada muljah, tidak memiliki ilmu. Ilmu itu adanya dalam hati seseorang. Sehingga kita ketahui ini yang harus diperbaiki kaum muslimin. Apa yang ada dalam batin mereka, akidah mereka, pemahaman mereka tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, pemahaman mereka tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keimanan mereka, ini yang diperbaiki. Bukan yang diperbaiki penting banyak sholat seorang itu. Nah, kata-kata para ulama mau 1000 tahun dia hidup, 1000 tahun dia beribadah, bersama itu dia melakukan kesyirikan, hilang seluruh amalannya. Apakah itu yang bermanfaat? Ibadah itu saja, tanpa ada keyakinan yang kokoh, keyakinan yang benar, akidah yang hak. Ini, jika benar niatnya ingin menjaga kesatuan umat, maka akan dia tinggalkan pemikiran-pemikiran. Seperti itu atau tidak? Ini jelas. Ketika dia yakin bahwasanya Al-Quran dan Sunnah itu adalah sumber hukum yang hak, dia cukupkan dengan itu. Jika tidak, dia berpaling kepada yang lain, sibuk dengan pemikiran orientalis yang mereka jadikan sumber dalam memahami Islam. Alhamdulillah, orang kafir kemudian jadikan sumber dalam memahami Islam. Bagaimana Jil jaringan Islam liberal terjadi? Jadikan pemikiran orientalis sebagai sumber untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Ini. Alhamdulillah, bagaimana bodohnya orang. Dan mereka digelari intelektual. Ini. Bagaimana keterbalikan, orang yang alim dikatakan berbahaya, orang yang berbahaya dikatakan intelek. Alim harus jadikan rujukan, subhanallah. Sehingga dengan demikian barakallahu fikum, ini adalah beberapa hal saja yang menyebabkan terjadinya perpecahan. Namun kita melihat bahwasanya semuanya karena apa? Adamul ilm. Jika antum ingin mengetahui ilmu seseorang, lihat perkataannya dan cocokkan dengan pemahaman para sahabat. Karena sekadar seorang hafal Quran, hafal Sunnah, antum akan terkagum-kagum jika hanya sekedar itu. Subhanallah, hafal Quran, hafal Sunnah, qiraat sab'ah. Tapi ternyata pemikirannya keluar dari pemikiran yang hak, keluar dari akidah yang hak, sehingga Al-Quran dan Sunnah dipahami dengan pemahaman salah. Dan setiap orang perkataannya ditimbang dengan apa yang dipahami oleh sahabat tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Ini sibuk bicara kejayaan Islam, tapi merongrong kejayaan Islam, merobohkan fondasi-fondasi sumber hukum Islam dengan menjauhi Al-Quran dan Sunnah. Nah, karena itu ini adalah sebab-sebab terjadinya perpecahan. Adamul ilm, tidak memiliki ilmu. Jika dia tahu dia adalah makhluk yang menciptakan karya, itu adalah Al-Khaliq yang menciptakan langit dan bumi, dia tahu dia tidak masuk campur dalam masalah syariat. Tidak dia katakan syariat ini boleh diterapkan pada saat ini, syariat ini tidak boleh diterapkan pada saat ini. Lihat, ketika tidak menyadari apa? Dirinya sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, dan tidak menyadari bahwasanya Allah lah yang berhak untuk melakukan itu, bodoh terhadap posisi dirinya. Tidak mengetahui posisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan. Yang memahami bahwasanya para sahabat yang harus dijadikan rujukan dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, karena mereka yang menghadapi, melihat bagaimana turunnya wahyu, bagaimana Rasulullah
didikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat, mereka yang ditujukan, sehingga seorang jika ingin menegakkan kejayaan kaum muslimin, ingin mempersatukan kaum muslimin, maka kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Mereka akan jaya, mereka akan menang, mereka akan menonjol. Karena itu dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi zahirin, la yadurruhum man khalalahum hatta ya'ti Allah bi amri. Senantiasa ada kelompok dari umatku yang mereka di atas hak itu menonjol, tidak memudaratkan mereka orang-orang yang mencela mereka sampai datang perintah Allah kepadanya. Yaitu ketiga, sebagai ulama menjelaskan datangnya angin yang memiliki aroma di akhir zaman yang setiap mukmin menciumnya akan mati. Tetap jaya dia, tetap berada di atas al-haq, menonjol, mulia di atas Islam, walaupun orang-orang mencelanya. Akan tetapi hakikat kemuliaan adalah kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini barakallahu fikum. Apa yang bisa kita sampaikan pada hari ini, semoga menjadi amalan bagi kita semua. Allah Ta'ala bisawab. Walhamdulillahil alamin.